Halo, kembali lagi di Invest Time bersama saya Andi Shalini. Bank Indonesia mengungkapkan tekanan inflasi masih mendominasi perekonomian di sejumlah negara yang menyebabkan pasar keuangan global akan terus diwarnai ketidakpastian global hingga tahun 2023. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan, dari pengamatan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi dunia akan semakin menurun di tahun depan, terutama berasal dari negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara berkembang. Inflasi di negara berkembang atau emerging market saat ini sudah di atas 10%. Sementara negara maju yang biasanya mengalami inflasi 0% sekarang sudah di atas 8%. Hal ini terjadi tidak luput karena masih berlangsungnya tensi geopolitik Rusia dan Ukraina. Aida menyatakan untuk menahan laju inflasi tersebut, banyak negara terutama di negara Paman Sam melakukan normalisasi kebijakan. Sehingga mata uang dolar Amerika Serikat mengalami peningkatan tertinggi dalam sejarahnya dan mengalami tekanan cash is the king. Pandemi COVID-19 dan panasnya tensi geopolitik membuat kondisi global penuh ketidakpastian. Nah, dengan kondisi yang sedang tidak menentu, resiko kejutan-kejutan dalam hidup semakin tinggi. Lalu, seberapa perlu sih sebenarnya dana darurat untuk menghadapi ada saja kejutan dalam hidup? Sudah hadir untuk membahasnya bersama saya, Shirley G, Chief Marketing Officer Sun Life Indonesia. Halo Mbak Shirley, apa kabar? Halo Sasa, kabar baik. Oke, Mbak Shirley, di tengah ketidakpastian global nih, banyak yang mengatakan kalau dana darurat ini cukup penting diperhatikan, terutama dalam perencanaan keuangan. Nah, sebetulnya apa sih manfaat dari dana darurat dan kenapa sih kita harus memiliki dana darurat ini? Ya, jadi begini, yang namanya hidup itu pastinya kan nggak selalu mulus ya. Selalu ada aja kejutannya yang tidak sesuai dengan apa yang kita duga. Contoh misalnya tiba-tiba kita jatuh sakit. Atau mungkin keluarga mengalami musibah, bisa juga kena bencana. Biasanya di kondisi seperti ini kita dituntut untuk bisa memiliki dana yang jumlahnya cukup besar dalam waktu yang singkat. Biasanya ini tidak bisa di-cover atau dipenuhi oleh penghasilan rutin bulanan kita. Nah, contoh lain pada saat pandemi COVID yang sekarang terjadi. Berapa banyak kita dengar teman-teman, orang sekitar kita yang memang penghasilannya berkurang atau bahkan sampai kena pemutusan hubungan kerja. Bahkan bagi yang berusaha, yang memiliki usaha juga banyak yang bisnisnya harus tutup sementara, harus merumahkan pegawainya, bahkan sampai bisnisnya tutup permanen. Nah, pada saat resiko kehidupan terjadi untuk kondisi tidak terduga yang mempengaruhi stabilitas keuangan keluarga, kita penting memiliki jaring pengaman finansial yang terdiri dari dua hal, yaitu dari asuransi dan juga memiliki dana darurat yang memadai. Oke, artinya jaring pengaman ini perlu ya, tadi dana darurat, Betul. ada juga tadi asuransi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa sih yang harusnya memiliki dana darurat ini dan sejak kapan nih harus punya dana darurat? Karena kita tidak tahu, ada saja kejutan hidup. Ya, yang perlu dana darurat tentunya sebenarnya semua orang ya, terutama yang sudah berpenghasilan dan punya tanggungan. Dan yang lebih penting lagi adalah generasi produktif. Kenapa generasi produktif? Karena di Indonesia populasi kita itu sebenarnya lebih dari 70% itu di usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Apalagi data dari WHO itu menunjukkan 6 dari 10 orang Indonesia yang di usia produktif itu rentan kena penyakit kritis karena pola hidup, pola makan yang kurang seimbang. Kemudian ada fakta lagi, 60% dari orang Indonesia, keluarga Indonesia yang ditinggal oleh pencari nafkah itu mengalami kesulitan keuangan. Karena itu penting sekali kita memiliki dana darurat. Artinya penting memiliki dana darurat sejak dini ya, Mbak Shirley. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan pemirsa adalah sebetulnya sama nggak sih antara dana darurat dan juga tabungan? Beda ya, kalau tabungan biasanya fungsinya adalah untuk transaksi sehari-hari. Jadi yang masuk keluar. Kalau dana darurat ini kita simpen namanya juga dana darurat. Pastinya baru dikeluarkan pada saat terjadi kondisi darurat. Nah, di tengah kondisi darurat, apalagi ketika pandemi COVID-19, banyak yang kalang kabut nih gara-gara nggak punya dana darurat. Sebetulnya kenapa sih masyarakat Indonesia ini masih kurang aware nih dengan pentingnya ada dana darurat?
Nah ini pertanyaan menarik nih, banyak sekali yang tanya sampai bingung kenapa sebenarnya. Jadi sebenarnya masalah terbesarnya adalah kurangnya literasi keuangan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah ini ditunjukkan nih dari hasil survei indeks literasi dan juga inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK. Ternyata indeks literasi masyarakat Indonesia itu baru 38%. Kemudian ada lagi data dari BPS, Badan Pusat Statistik, masyarakat Indonesia yang punya cukup dana untuk hidup 6 bulan ke depan itu hanya 37%. Berarti rendah sekali. Ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman sehingga masyarakat Indonesia belum bisa membedakan antara yang namanya kebutuhan dan keinginan. Oke, yang menarik adalah baru 37% ternyata yang beraware punya dana darurat 6 bulan ke depan. Betul. Nah kalau kita misalkan simulasikan nih Mbak Shirley, sebetulnya idealnya nih seperti apa sih penghitungan dana darurat, terutama pasti beda dong antara yang single, kemudian udah menikah dan juga yang punya anak. Betul, betul. Nah, ini banyak teorinya ya, tapi mungkin yang lebih tepat saya tidak bilang ini perhitungan dana darurat, tapi sebenarnya pengelolaan keuangan secara keseluruhan dari penghasilan kita. Teorinya banyak, Sasa, tapi saya akan kasih tahu yang paling sederhana ya, itu namanya metode 40, kemudian 30, 20, dan 10. Ya, ini bukan nomor lotre ya pastinya. Nah ini untuk apa? Tadi kan disampaikan ya. Nah ini jadi tadi rumusan 40, 30, 20, 10 ini. Oke, ini udah tercermin di sini ya. Betul, betul. Jadi misalnya contoh ya, kita seorang misalnya punya gaji 5 juta per bulan gitu kan. Nah gimana saya alokasikan? Kalau tanpa metode pastikan ya udah deh saya keluarin dulu, nanti ada sisa baru saya simpen untuk dana darurat. Itu salah, jadi harusnya langsung dialokasikan pos-posnya seperti ini. Oke. Nah 40% itu dialokasikan kalau income 5 juta berarti kan 2 juta ya, 40% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya tentunya untuk uang makan, kemudian bayar uang sekolah, pulsa, itu udah kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian yang 30% ini untuk cicilan produktif. Kalau memang ada cicilan KPR, kemudian misalnya cicilan mobil dan lain sebagainya. Nah 20% ini yang kita bahas hari ini yaitu untuk investasi, untuk asuransi termasuk dana darurat dari yang 20 ini. Jadi kalau income 5 juta pastinya ini yang ini ya. Untuk masa depan. Nah, jangan lupa teman-teman ini yang 10% itu juga disisihkan untuk kebaikan. Kebaikan itu apa? Donasi, kasih orang tua, terus membantu yang membutuhkan. Dan jadi ini sangat sederhana. Berapapun penghasilannya itu langsung dialokasikan dengan prinsip 40, 30, 20, 10. Oke, ini jadi gambaran pos-posan yang patut dipertimbangkan yaitu 40, 30, 20, dan 10. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau dengan gaji segini terus kita udah mengalokasikan pos-pos keuangan, masih ada nggak sih alokasi yang bisa kita berikan untuk reward nih? Kan kita udah pusing kerja gitu kan, ini bisa masuk di kategori yang mana nih Mbak Shirley? Ya sebenarnya reward ini bisa jangka pendek, jangka panjang ya. Seharusnya itu masuk di sini yang masa depan kalau untuk yang jangka panjang. Tapi kalau reward bulanan itu harus dialokasikan ke dalam yang kebutuhan 40%. Karena pokoknya itu yang penting rutin. Terpenuhi dulu baru itu kita pikirkan kemudian. Betul. Nah yang banyak juga nih pemirsa kan juga banyak yang freelance nih Mbak Shirley. Ini pengaturannya seperti apa? Apakah sama atau berbeda? Sebenarnya sama. Jadi sebenarnya pengaturan ini mau income-nya atau penghasilannya teratur setiap bulan 5 juta atau freelance sekarang di Indonesia semakin banyak ya. Itu juga sama. Jadi setiap kali dapat penghasilan atau pendapatan langsung dialokasikan seperti ini. Jadi mau penghasilannya bulan ini besar ya berarti tetap dibagi 40, 30, 20, 10. Sehingga secara otomatis dari bulan ke bulan dana daruratnya akan terbentuk. Oke, nah kalau idealnya untuk single ini berapa bulan sih setidaknya punya dana darurat, berapa bulan ke depan yang patut kita rencanakan, kemudian kalau yang sudah menikah berapa bulan yang harus dipersiapkan, dan kalau udah punya anak berapa bulan idealnya Mbak Shirley? Ya ini pertanyaannya menarik, memang harus dibedakan ya, memang dana darurat itu disiapkan tergantung jumlah tanggungan. Jadi kalau misalnya masih single berarti kan belum ada tanggungan ya, minimal itu harus punya dana darurat yang besarnya 3 sampai 6 kali pengeluaran. Ini jangan sampai salah nih ya, harus dari pengeluaran. Kenapa saya tekankan di sini pengeluaran? Karena masih ada yang pengeluarannya lebih besar dari penghasilan. Nah, kalau ini yang sudah menikah tapi belum punya anak minimal 6 kali. Ya, tadi kan Sasa tanya, kalau sudah menikah 1 anak berarti minimal 9 kali. Kalau sudah menikah 2 anak 12 kali.
Kalau lebih dari 2 anak ya berarti sebaiknya lebih banyak dari ini. Gitu. Oke, jadi memang ini kira-kira gambaran sebetulnya tidak ada patokan ya, tapi setidaknya kita punya segini ya Mbak Shirley ya. Betul. 3-6 kali pengeluaran nih kalau single, kemudian nih kalau sudah menikah. Betul. Dan ini kalau misalkan punya anak gitu. Nanti kalau anaknya lebih berarti harus tambah lagi ya. Harus tambah, karena pengeluarannya lebih dari banyak porsi ya. dana daruratnya. Nah kalau misalkan yang menjadi pertanyaan juga adalah pemirsa, sebetulnya dana darurat ini kapan sih waktu yang tepat untuk mencairkannya? Apakah ketika misalkan kita mau liburan, ini kan juga darurat nih Mbak Shirley. Apakah kita bisa menggunakan dana darurat atau gimana nih, kapan waktu yang tepat? Nah, definisi namanya juga dana darurat ya, berarti harusnya diambil pada saat kondisi darurat. Darurat itu artinya mempengaruhi tujuan keuangan jangka panjang atau stabilitas pengelolaan keuangan. Tadi yang disampaikan Sasa, kalau diajak teman, yuk kita jalan-jalan ke luar negeri. Bisa nggak tuh pakai dana Karena darurat? perbatasan udah dibuka, itu bukan darurat ya. Atau misalnya ada diskon dari brand favorit kita, itu juga bukan darurat. Jadi darurat itu harus ada kondisi resiko yang memang mempengaruhi jangka panjang. Misalnya yang tadi saya sebutkan, kalau sakit, kita harus bayar biaya pengobatan, atau kalau misalnya ada bencana, musibah, itu baru masuk dalam kategori darurat. Nah ini sesuai nih, karena masih banyak sarah kaprah di masyarakat Indonesia, kami di Sun Life baru saja meluncurkan kampanye. Kita bilang kampanye ada aja. Karena dalam kehidupan ada aja kejutannya gitu kan. Jadi harus direncanakan. Bahkan kita menceritakan atau mengasumsikan keluarga biasanya suka ingin nambah anak ya. Mau nambah anak 1 ternyata keluarnya kembar 3. Nah ini kondisi yang tidak diduga. Ini perlu dikeluarkan nanti dana daruratnya. Oke, artinya ketika merencanakan dana darurat tentunya banyak kesalahpahaman ketika kita mempersiapkannya. Nah kalau kondisi umumnya apa saja sih kesalahan-kesalahan yang biasa kita temui ketika mempersiapkan dana darurat ini Mbak Shirley? Salah satunya tadi pengeluaran kecil-kecil itu dimasukkan dana darurat. Jadi dana daruratnya tidak pernah terbentuk karena baru saja mau terbentuk terakumulasi sudah diambil untuk pengeluaran-pengeluaran kecil. Kemudian pengeluaran untuk gaya hidup itu juga tidak masuk kondisi dana darurat. Jadi itu beberapa kesalahan yang terjadi. Oke, jadi ternyata walaupun kita kecil-kecil nih ambilnya udahlah nggak apa-apa sedikit aja, tapi ternyata kalau kita kumpul-kumpul itu juga cukup lumayan ya. Ternyata itu untuk dana darurat yang kita pakai gitu untuk di kemudian hari. Iya. Nah, selain itu sebetulnya instrumen apa sih yang bisa kita pilih begitu untuk mempersiapkan dana darurat? Karena sebetulnya untuk mempersiapkan dana darurat tabungan tentunya tidak cukup ya kalau lewat tabungan Mbak Shirley. Apa saja sih instrumen-instrumen yang mungkin kita bisa lirik nih? Jadi instrumen itu sebenarnya sekarang sudah tersedia banyak sekali alternatif ya. Tabungan sebenarnya salah satunya. Kenapa? Karena tabungan itu bisa diambil sewaktu-waktu. Nah jadi untuk dana darurat ada 2 prinsip sebenarnya instrumen investasi. Yang pertama harus bisa liquid atau bisa diambil sewaktu-waktu. Namanya darurat kan nggak bisa nunggu ya. Kalau saya harus keluarin sekarang nggak bisa tunggu misalnya tahun depan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah instrumen investasi ini harus bisa mengalahkan inflasi supaya dana daruratnya itu terbentuk. Jadi pilihannya selain tabungan, deposito pun boleh gitu kan. Ada beberapa lagi instrumen lain. Salah satunya asuransi. Karena asuransi sekarang sudah berinovasi juga bisa untuk dana darurat plus sekalian memenuhi kebutuhan dari pengaman finansial tadi. Oke, kalau asuransi nih misalkan kita pilih, ini seperti apa sih kiat-kiatnya dalam memilih asuransi untuk dana darurat? Nah asuransi itu banyak ya, jadi memang kita tadi harus membaca dan harus mengerti isinya. Asuransi pastinya perlu untuk memproteksi, salah satu tadi memenuhi kebutuhan jaring pengaman finansial. Salah satu lagi asuransi ada komponen investasinya yang bisa diambil sewaktu-waktu. Nah ini bisa juga dipakai, tapi tentunya kita harus menyadari instrumen investasi itu selalu ada risiko ya. Seperti kita kalau berinvestasi di saham bagus untuk jangka panjang, tapi karena ada kenaikan harga atau penurunan harga itu perlu diantisipasi. Demikian juga dengan asuransi. Oke, ini dia tadi gambaran-gambaran instrumen investasi yang pemirsa bisa pertimbangkan nih, yang mana kira-kira cocok juga sesuai dengan profil resiko dari pemirsa juga ya Mbak Shirley. Ya. Nah terakhir nih, apa sih harapan Sun Life Indonesia terkait dengan finansial atau literasi masyarakat Indonesia? Sun Life sudah hadir 27 tahun, jadi selama kehadiran kami ingin berperan aktif untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dan juga membantu masyarakat Indonesia untuk memberikan solusi supaya bisa mapan finansial dan juga hidup yang lebih sehat. Tentunya juga untuk mengantisipasi kondisi kehidupan yang selalu ada aja resikonya dengan penuh persiapan dengan memiliki jaring pengaman finansial melalui asuransi dan juga persiapan dana darurat. Oke, jaring pengaman sosial melalui dana darurat sangat penting karena ada aja kejutan hidup. Terima kasih Mbak Shirley G, Chief Marketing Officer Sun Life Indonesia telah bergabung bersama kami dalam Invest Time. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.
Dan usai jeda Invest Time akan hadir dengan berbagai informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.